Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Hari ini bertemu lagi bersama saya dari Najibono untuk belajar matematika. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana menentukan perbandingan trigonometri pada sudut 45 derajat. Oke, yang pertama, untuk menentukan sudut dari 45 derajat ini, kita butuh segitiga siku-siku sama kaki. Oke, coba kita munculkan bagaimana sih segitiga siku-siku sama kaki. Nah, jadi segitiga ini adalah segitiga siku-siku dan panjang kakinya sama. Yang di kanan dan kiri itu sama. Otomatis sudutnya yang di kanan dan di pojok kiri sana itu juga sama. Ya, karena siku-siku sudah 90 derajat, ingat jumlah sudut segitiga itu ada 180. Diambil sudut siku-siku sudah 90, berarti sisa 90. Karena panjangnya sama, pasti sudutnya juga sama. Berarti tinggal kita bagi 2. Berarti yang sebelah sini 45, yang sebelah sana 45. Bisa dipahami? Oke, untuk menentukan perbandingan trigonometri, kita putar dulu segitiga. Baik, sekarang sudut 45 ada di sebelah sini, ya. Sehingga saya bisa misalkan panjang dari sisi sampingnya adalah A, panjang dari sisi depannya adalah A. Berarti berapa sisi miringnya? Berarti kita bisa pakai teorema Pythagoras. Seperti pertemuan sebelumnya ya. Nah, kita mencari sisi miring menggunakan teorema Pythagoras. Jadi, miring kuadrat atau bisa saya singkat mi kuadrat sama dengan depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Sehingga depannya A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Nah, ini adalah mi kuadrat. Berarti miringnya adalah akar dari 2A kuadrat. Nah, A kuadrat di akar berarti A-nya bisa keluar. Sehingga bisa menjadi A akar 2. Bisa dipahami sampai sini? Jadi, perbandingan sisi 45 derajat adalah A banding A banding A akar 2. Bisa kita misalkan A-nya 1. Sehingga perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Oke, kita letakkan dulu di sampingnya 1, depannya 1, dan miringnya akar 2. Bisa dipahami sampai sini? Nah, sekarang kalau kita sudah tahu panjangnya, kita bisa menentukan bagaimana sin, cos, dan tangennya. Oke, seperti kemarin sin, ingat sin demi depan per miring. Coba dilihat depannya berapa? Iya, depannya 1, miringnya akar 2. Nah, kita rasionalkan ya. Setengah per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Sehingga dia menjadi setengah akar 2. Bisa dipahami? Baik. Untuk selanjutnya, cos 45 derajat, ya. Cos, ingat cos sami, ya, samping per miring. Lihat sampingnya sama, 1 juga. Miringnya akar 2, berarti 1 per akar 2. Sehingga kita harus rasionalkan, kalikan akar 2 per akar 2. Sehingga hasilnya setengah akar 2. Bisa dipahami? Lanjut. Sekarang kita ke tan 45 derajat. Tan 45 derajat. Ingat tan desa. Depan per samping. Depannya berapa tadi? 1. Sampingnya juga 1. Berarti 1 dibagi 1 adalah 1. Sehingga tan 45 adalah 1. Bisa dipahami semuanya? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perbandingan trigonometri pada sudut 30 dan
60 derajat. Nah, untuk dua sudut ini kita gunakan satu segitiga sama sisi. Jadi ketiga sisinya sama. Kalau ketiga sisinya sama, pasti ketiga sudutnya juga sama. Sekali lagi, ingat jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Berarti kita bagi 3. Berarti masing-masing 60 derajat. Oke, kita misalkan panjang sisinya adalah 2A. Ya, berarti semuanya 2A. Nah, untuk menentukan sudut 30 dan 60, kita bagi 2 segitiganya. Kita potong menjadi 2 bagian yang sama. Satunya kita hapus. Berarti sisi yang ada di alas itu menjadi A. Karena tadi 2A dibagi 2 sama panjang berarti menjadi A. Dan sudutnya yang sana tetap 60, yang atas menjadi 30. Karena tadi 60 dibagi 2. Berarti 30-nya ada di sudut atas, 60-nya ada di sudut bawah. Bisa dipahami? Sehingga kita butuh tahu panjang dari sisi depan sudut 60 derajat. Ya, yang ini ya. Kita perlu tahu, berarti kita pakai Pythagoras lagi. Ya. Oke, depan kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Oke, berapa sisi miringnya? Ya, 2A, berarti dikuadratkan menjadi 4A kuadrat dikurangi A kuadrat, sehingga jadinya 3A kuadrat. Itu adalah depan kuadrat. Berarti depannya adalah akar dari 3A kuadrat. Nah, A kuadratnya bisa kita akar, berarti A-nya bisa keluar. Berarti depannya adalah A akar 3. Oke, berarti perbandingan panjang sisi pada sudut 30 dan 60 dari D sami, berarti depannya akar 3, sampingnya 1, dan miringnya 2. Kita ganti dulu angkanya, A-nya bisa kita ganti 1, sehingga bisa kita hilangkan saja A-nya. Berarti perbandingannya akar 3, 1, dan 2. Oke, nah sekarang dengan ini kita mudah menentukan bagaimana sin, cos, dan tangen dari sudut 30 dan 60. Yang pertama, sin 30. Sin 30 berarti kalau kita mencari sudut 30 pada segitiga ini, titik acuan kita ada di sudut atas. Ya, berarti depannya bukan lagi sisi ini, tapi ya alasnya, karena depannya sudut. Ya, oke, bisa bedakan ya. Jadi kita tidak harus pakai sudut yang ada di bawah. Ya, oke, sin 30. Ingat, sin demi. Jadi depannya berapa? Ya, depannya 1, miringnya 2. Berarti sin 30 adalah 1/2 atau setengah. Bisa dipahami? Selanjutnya, cos 30 derajat. Ingat, cos sami berarti samping per miring. Sampingnya 30 derajat mana? Ya, sampingnya berarti akar 3 per 2. Atau bisa kita ubah setengah akar 3. Bisa dipahami? Selanjutnya, tan 30. Sama tan desa, depan per samping. Berarti depannya 1, sampingnya akar 3, berarti 1/4 akar 3. Ingat, kalau ada bilangan akar di penyebut, maka kita harus rasionalkan. Berarti kita kalikan akar 3 per akar 3, sehingga hasilnya 1/3 akar 3. Bisa dipahami? Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke sudut 60. Berarti sudut pandang kita berubah, tidak lagi di atas tapi di pojok sana ya. Berarti sana 60 derajat. Kita tentukan yang pertama sin 60. Ingat, sin demi. Berarti depannya adalah akar 3, miringnya 2. Bisa dipahami? Sehingga bisa kita ubah bentuknya setengah akar 3. Jadi sin 60 adalah setengah akar 3. Lanjut.
Selanjutnya cos 60. Ingat, cos 60, cos sami, samping per miring. Sampingnya berapa? Ya, sampingnya 1, miringnya 2. Bisa dipahami ya? Berarti cos 60 adalah ya setengah. Bisa dipahami? Selanjutnya tan 60. Ya. Tan desa, depan per samping. Depannya berapa? Ya, akar 3, sampingnya 1. Berarti akar 3 dibagi 1 tetap akar 3. Bisa dipahami sampai sini? Mungkin itu saja yang akan saya jelaskan hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.